Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih, gimana caranya kita tahu sebuah negara itu beneran sukses? Apa cuma soal uang? Nah, kali ini kita akan telusuri perjalanan dunia dalam mencari cara yang lebih baik untuk mengukur kemajuan, melampaui sekedar angka pendapatan. Oke, jadi begini alurnya. Kita akan mulai dengan mempertanyakan ukuran tradisional, lalu kita bedah apa aja masalahnya. Setelah itu, kita akan lihat berbagai cara baru untuk mengukur kemajuan, melacak evolusi tujuan global dari MDGs ke SDGs, dan terakhir kita simpulkan apa arti semua ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Selama ini ada satu asumsi yang kuat banget tentang apa itu kemajuan. Sekarang waktunya kita tantang asumsi itu. Ini dia pertanyaan fundamentalnya. Selama puluhan tahun, jawabannya kelihatannya simple banget, uang. Tapi kita bakal lihat jawaban itu nggak cuma kurang lengkap, tapi juga bisa sangat menyesatkan. Coba bayangin, ada sebuah negara dengan pendapatan per kapita sebesar ini. Kelihatannya keren banget kan? Pasti makmur nih negaranya. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Satu angka tunggal itu bisa jadi kayak topeng yang nutupin masalah sosial dan lingkungan yang serius banget. Jadi intinya, angka yang tinggi belum tentu berarti warganya hidup dengan baik. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi, kenapa sih fokus ke pendapatan aja tuh bisa jadi keliru, bahkan berbahaya. Nah, ini dia nih, PNB per kapita. Selama puluhan tahun, ini dianggap standar emasnya. Simpelnya, ini cuma angka rata-rata. Dan seperti yang kita tahu, angka rata-rata itu bisa menipu banget. Biar perbandingannya lebih adil, Bank Dunia sampai bikin metode canggih namanya metode Atlas. Tujuannya yaitu biar fluktuasi nilai tukar mata uang nggak bikin datanya jadi aneh. Tapi ya walaupun metodenya udah canggih, masalah fundamentalnya tetap ada. Nah, ini dia inti permasalahannya. Angka ini sama sekali nggak nunjukin jurang antara si kaya dan si miskin. Terus, pekerjaan yang nggak dibayar kayak pekerjaan rumah tangga juga nggak dihitung. Belum lagi, konversi mata uang bisa bikin gambaran yang salah. Sebuah negara bisa aja punya PNB tinggi karena belanja militernya gila-gilaan, padahal warganya nggak sejahtera. Nah, karena banyak banget kelemahannya, para ahli mulai mikir, pasti ada cara yang lebih baik dong. Yuk kita lihat beberapa terobosan pertama dalam upaya mengukur hal-hal yang benar-benar penting bagi manusia. Salah satu yang pertama muncul adalah Indeks Kualitas Hidup atau IKH. Ini benar-benar jawaban telak buat PNB. Pergeserannya itu revolusioner. Dari yang fokusnya cuma uang, jadi fokus ke manusia. Pertanyaannya jadi beda. Apakah warganya bisa baca? Apakah mereka hidup lebih lama? Apakah bayi-bayi mereka bisa bertahan hidup? Jauh lebih fundamental, kan? Lalu muncul yang namanya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang terus disempurnakan. Tabel ini nunjukin evolusinya dengan jelas. Coba deh perhatikan, indikator pendidikannya jadi lebih canggih dan cara ngitungnya juga berubah dari rata-rata aritmatik ke geometrik. Kenapa? Biar nggak ada satu dimensi pun, entah itu kesehatan, pendidikan, atau standar hidup yang nilainya ketinggalan jauh banget. Pencariannya nggak berhenti di situ loh. Kita sampai ke indeks kebahagiaan. Ini bukan cuma soal kesehatan atau pendidikan, tapi juga tentang perasaan sejahtera secara subjektif, dan itu didukung sama pilar-pilar penting kayak pelestarian budaya dan lingkungan. Wah, ini lompatan besar banget dalam cara kita memahami kemajuan. Oke, jadi kita udah punya cara ukur yang lebih baik. Terus apa? Nah, dunia pun beralih dari cuman ngukur, jadi bikin target bareng. Inilah era tujuan pembangunan milenium atau MDGs. Dan hasilnya, wow, luar biasa. Coba lihat data ini. Angka kemiskinan ekstrim di seluruh dunia anjlok. Dari yang tadinya hampir setengah populasi negara berkembang, turun jadi cuma 14% dalam 25 tahun. Ini bukti nyata kalau dunia punya tujuan bersama, perubahan besar bisa banget terjadi. Tapi, di balik semua kesuksesan itu, ternyata perjuangannya masih jauh dari kata selesai. Banyak yang sadar kalau beberapa masalah besar justru terabaikan. MDGs itu emang keren banget pencapaiannya, tapi ternyata ada blind spotnya. Kemajuannya nggak merata, perempuan masih banyak yang tertinggal, kesenjangan ekonomi malah makin lebar di beberapa negara, dan ancaman besar kayak perubahan iklim dan konflik bisa menghapus semua kemajuan yang udah susah payah kita raih. Belajar dari pengalaman MDGs itu, lahirlah sebuah agenda global yang jauh lebih ambisius sampai hari ini, tujuan pembangunan berkelanjutan, atau yang kita kenal sebagai SDGs. Inilah jiwa dari SDGs. Prinsip utamanya, leave no one behind. Ini artinya, kita nggak lagi ngomongin angka rata-rata nasional. Fokusnya adalah memastikan setiap orang, terutama yang paling rentan, harus ikut merasakan kemajuan. Dan kerangkanya itu solid banget, dibangun di atas 4 pilar utama yang saling nyambung, sosial, lingkungan, ekonomi, plus hukum dan tata kelola.
Ini adalah sebuah pengakuan bahwa kemajuan sejati itu nggak mungkin tercapai kalau ada satu pilar aja yang diabaikan. Totalnya ada 17 tujuan. Bayangin 17, mulai dari menghapus kemiskinan, aksi iklim, kesetaraan gender, sampai institusi yang adil dan kuat. Skalanya nunjukin betapa jauh kita sudah beranjak dari sekedar ngurusin satu angka pendapatan. Oke, jadi setelah kita jalan-jalan dari satu konsep ke konsep lain, apa sih gambaran besarnya? Yuk, kita rangkum perjalanan luar biasa ini. Jadi intinya, kita tuh udah berevolusi dari yang tadinya cuma lihat satu angka dolar yang sempit dan menipu, sekarang kita punya sebuah kerangka kerja utuh yang mengakui bahwa kesehatan, pendidikan, kesetaraan, kelestarian planet, dan keadilan adalah bagian yang nggak terpisahkan dari arti kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi, Agenda 2030 udah ada di depan mata. Rencananya udah jelas. Tantangan terbesar kita sekarang bukan lagi mendefinisikan apa itu kemajuan, tapi gimana caranya kita wujudin ini semua. Dan itu adalah tanggung jawab kita bersama.